Shalom, selamat pagi, sahabat GSIS yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hukum Passion Channel. Damai sejahtera bagimu. Saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan dalam kehidupan kami. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebab barang siapa percaya kepadamu Tuhan, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya Engkau telah lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama, dan kemudian akan menantikan saatnya kami akan diangkat bersama dengan Engkau Tuhan, memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mengangkat kami sebagai milik kesayangan-Mu Tuhan, dan akan memerintah bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terlalu mengucap syukur Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang kiranya akan menjadi penuntun langkah kehidupan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pertolongan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, sampai di sini kita mau membaca kebenaran firman Tuhan bahwa fakta tentang kebangkitan Kristus itu nyata. Sama-sama katakan, fakta tentang kebangkitan Kristus itu nyata. Makanya saudara, pada kebenaran firman Tuhan pada ayat yang pertama dikatakan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Pesan yang paling penting pada pagi hari ini adalah, mari, Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Apakah itu Injil? Injil berasal dari kata evangelion di dalam bahasa Yunani yang artinya adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik yang menjadi satu informasi penting bagi kita bahwa oleh karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan fakta bahwa kebangkitannya itu disaksikan. Dia nampakkan diri kepada Kefas, dia nampakkan diri kepada ke-12 murid, dan sesudah itu ia menampakkan diri bukan cuma kepada murid-murid dan beberapa belas murid lainnya, tetapi ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Fakta bahwa dia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus membuktikan bahwa dia menyatakan dirinya bukan kepada 1-2%, tetapi lebih dari 2-3 orang saksi. Dan kepada 500 saudara ini dia berkata, nantikan aku, sebab kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kepada 500 saudara ini mereka menerima janji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hanya tersisa 120 orang yang menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara yang hari Minggu kemarin, saudara yang sudah merayakan ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta, kita tahu bahwa janji Tuhan tergenapi di dalam pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus dicurahkan di atas kehidupan kita. Tetapi dari 500 saudara yang menerima amanat untuk menantikan Tuhan, hanya 120 orang yang bertahan. Itu seperempat, kurang dari seperempat, karena seperempat itu 125, saudara. Tetapi seperempat orang ini
taat, menanti-nantikan Tuhan, dan kemudian mereka menerima apa yang dijanjikan Bapa. Saudara, pesan penting yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, teruslah kita berpegang kepada apa? Kepada Injil kabar baik tentang apa? Yang mana Yesus telah mati, bangkit, dikuburkan, dan naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di manakah kekuatan kita? Kekuatan kita adalah berpegang kepada firman. Di manakah kekuatan kita? Kekuatan kita berpegang kepada Yesus. Di manakah kekuatan kita berpegang kepada Yesus? Ketika kita percaya dia mati di kayu salib, bukan sekedar mati, bukan oleh karena bilur-bilur Yesus saja, tetapi bilur-bilur Yesus di mana dia telah menang atas maut. Dia sudah bangkit, tetapi tidak berhenti sampai pada kebangkitan, tetapi dia naik ke surga. Dan firman Tuhan katakan, dengan cara inilah aku akan datang kembali kepadamu, yaitu aku akan turun dari surga untuk menjemput Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Saudara, atas dasar Injil, atas dasar Evangelion, atas dasar firman yang di dalamnya kamu teguh berdiri, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaanmu ini jangan goyah. Saudara, ketika saya melayani banyak orang-orang Kristen, mengkonseling orang-orang Kristen, mereka mengkonseling persoalan, pergumulan, kejatuhan dalam dosa. Saudara, dapatkah kita katakan kita teguh berdiri kalau persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah persoalan perseteruan dengan manusia, adalah persoalan bagaimana kita bergumul dengan masalah, dan kemudian kita selalu tidak yakin dengan kekuatan firman. Apalagi ada masalah-masalah, saya jatuh, saya tidak kuat, godaan dan lain sebagainya. Ini dikatakan bukan teguh berdiri. Bukan dikatakan orang-orang yang berpegang kepada Injil. Jangankan berpegang kepada Injil keselamatan tentang bagaimana kita percaya Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, tetapi masih di dalam persoalan remeh-temeh yang sudah remeh-temeh ini saja sudah menggoyahkan iman saudara. Saudara, tetapkan hatimu untuk percaya, bukan karena engkau mau sekedar untuk menyelesaikan pergumulan, menyelesaikan masalah-masalah hubungan yang rusak, menyelesaikan masalah-masalah dilema antara saya jatuh nggak ya, saya mau cerai nggak ya, saya mau nikah lagi nggak ya. Nah, saudaraku yang diberkati, ini persoalan-persoalan bagaimana iblis sedang menggoncang, hanya membuktikan bahwa saudara itu sedang goyah, sedang tidak teguh berdiri. Tetapi kalau persoalan-persoalan ini sudah selesai saudara, dan kemudian saudara akan diperhadapkan, bagaimana saya melakukan ketetapan Tuhan. Nah ini saudara, kita sedang meneguhkan tempat kita berdiri, meneguhkan bagaimana keselamatan kita itu menjadi teguh sempurna di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Bukan lagi mempersembahkan tubuh yang bingung. Apakah saya mau mempersembahkan tubuh yang melayani Tuhan, atau tubuh yang jatuh bangun dalam dosa, tubuh yang masih tercemar dengan berbagai-bagai godaan? Saudara, tidak lagi di area-area seperti itu. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, kecualikan pelataran, jangan mengukur pelataran. Jadi saudara yang merasa diri sudah selamat, tapi areamu masih dalam kejatuhan pergumulan, masih dalam kejatuhan hubungan, masih dalam kejatuhan kudus atau tidak. Saudara, jangan-jangan banyak orang yang tidak selamat karena pelataran itu tidak diukur. Ingat saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, ketika Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara, banyak orang yang menerima janji Bapa, tetapi hanya 120 orang yang tekun menanti-nantikan janji Tuhan. Jangan-jangan saudara, ada jutaan umat manusia orang Kristen yang sudah membaca, merenungkan kitab Injil, Evangelion, yang sudah menerima janji Bapa, tetapi tidak lebih dari 25%. Saudara, orang-orang yang menantikan penggenapan janji Bapa. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, 144 orang yang didapati kudus, tidak bercacat celah, seperti perawan itu yang akan selamat. Jangan sampai saudara, kebangkitan Kristus, ya, ketika dia sudah bangkit, kemudian dia naik ke surga dan turun dari surga untuk menjemput saleh-salehnya, saudara, didapati
Adakah aku dapati iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ketujuh, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, ketidaklayakan yang dirasakan oleh Rasul Paulus karena betapa mulianya Tuhan Yesus yang menganugerahkan kasih karunia kepada dia yang telah menganiaya jemaat Tuhan. Dia sadar betul bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Jangan kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh dosa, sehingga kita terpuruk, sehingga kita menjadi orang yang lemah, sehingga kita menjadi orang yang tidak berdaya akan dosa. Ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan Rasul Paulus juga, Yesus menyatakan diri kepada dia, maka seseorang yang menerima Yesus dalam hidupnya akan menjadi orang yang berbeda. Saulus berubah menjadi Paulus. Saudara, kebangkitan Kristus membuat nyata bahwa ada kemenangan di dalam orang-orang yang percaya kepada Injil. Ada kemenangan kepada orang-orang yang percaya pada kuasa kebangkitan. Dan jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kamu menjadi percaya. Kita akan renungkan firman Tuhan selanjutnya pada besok hari. Dan saudara, percayalah, Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan, yang di dalamnya engkau teguh berdiri dan berpegang kepadanya, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi saudara, perhatikan, kalau hari-hari ini engkau tidak teguh berdiri, jangan sampai engkau jatuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah Engkau dapati kami tetap setia, teguh berdiri di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja, di mana Injil adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, janji Bapa yang menyelamatkan. Ketika para murid-murid Tuhan melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka, maka mereka semakin teguh, semakin percaya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada 500 orang yang dia temui, maka dia memberikan janji Bapa, tetapi tidak semua menantikan janji Bapa. Bapa di surga, kami berdoa agar kuasa kebangkitan-Mu memberikan kami satu kepercayaan diri, bahkan kekuatan untuk teguh berdiri memegang kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, oleh karena firman-Mu kami hidup, oleh karena firman-Mu kami berdiri, maka kami akan terus menantikan Tuhan, supaya kami tidak ketinggalan. Sebagaimana 120 orang yang menerima janji Tuhan pada hari Pentakosta, mereka menerima pencurahan Roh Kudus, dan kami tidak mau meninggalkan tempat kami menanti-nantikan Tuhan, supaya ketika Engkau datang menjemput saleh-salehnya, maka Tuhan mendapati kami memiliki iman di bumi ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Diberkatilah mereka yang percaya, yang menaruh harapan hanya kepadanya. Diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kehidupanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kepada firman Tuhan, percaya kuasa kebangkitan, percaya Yesus akan datang pada kali yang kedua, Maranatha. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sambut berkat Tuhan firman ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, Tuhan berkati. God bless you.